Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Syaqiqun waffaqakallahu ta'ala, inni qad nazartu at-Taurata wal Injila waz Zabur wal Furqana fawajadtu al-kutub al-arba'ata taduru ala hadhihi al-fawaid as-samaniyah. Faqala nuli dawuh sapa Syaqiqun Imam Syaqiq, waffaqokah mugi-mugi nulungi ing sira sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Inni sak temene ingsun iku qad nazartu, teman-teman wis ningali sapa ingsun iku qad nazartu, teman-teman wis ningali sapa ingsun at-Tauratah ing kitab Taurat wal Injilah lan kitab Injil waz Zaburuh lan kitab Zabur wal Furqanah lan kitab Al-Qur'an. Fawajadtu nuli nemu sapa ingsun al-kutubah ing pira-pira kitab al-arba'atah kang papat taduru halih mubeng, taduru halih mubeng apa al-kutubal arba'ah ala hadhil fawaidi ing atase ikilah pira-pira faidah as-samaniyati kang 8. Faman moko utawi sapa wonge iku amilah lamun ngamal sapa man biha kelawan al-fawaidis samaniyah, kana moko ono sapa man iku amilan wong kang ngamal bihadihil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab, bihadihil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab al-arba'ati kang papat, al-arba'ati kang papat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu saminatu anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Faidah yang ke-8, yaitu saya melihat, saya memandang setiap manusia itu banyak yang mengandalkan terhadap sesuatu yang menjadi makhluk. Banyak daripada manusia yang menjadikan makhluk sebagai pedoman, sebagai pembimbing, dan sebagai
sesuatu yang dijadikan panutan. Ba'duhum ila dinari wa dirham, sebagian daripada mereka ada yang menjadikan dirham dan dinar, yaitu uang, itu dijadikan sebuah andalan dalam hidupnya. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, ada juga sebagian dari mereka yang menjadikan harta dan juga kerajaan atau kekuasaan itu dijadikan andalan dalam hidupnya. Itu gitu. Wa ba'duhum ilal hirfati was-sina'ah, ada juga sebagian dari mereka yang mengandalkan pekerjaan, mengandalkan penghasilan yang menjadi kebanggaan dalam hidupnya. Bahkan wa ba'duhum ila makhluqim mislih, ada juga sebagian dari mereka yang justru mengandalkan makhluk yang sesama dengan dirinya. Ini semua ternyata satu perilaku dan satu perbuatan yang dianggap kurang benar. Karena sejatinya makhluk itu adalah semuanya punya tanggungan masing-masing. Makhluk itu tidak bisa dijadikan sebuah pedoman dan tidak bisa dijadikan sebuah andalan. Makanya kalau kita hidup mengandalkan dinar dan dirham, maka semua yang ada pada diri kita itu akan sukses dan akan tembus, artinya nufud, jika syarat yang dijadikan sebagai pedoman oleh kita itu terpenuhi, yaitu dirham atau dinar. Kadang banyak orang itu bahagia itu mengandalkan uang. Kalau uangnya banyak, maka di situ bisa bahagia. Tapi kalau uangnya sedikit, maka tidak bisa bahagia. Ada orang yang di situ kebahagiaannya itu mengandalkan harta dan kekuasaan. Selama saya menjadi penguasa, selama saya banyak harta, maka saya akan bahagia. Iya, kalau sudah ada dalam kondisi yang demikian itu. Lah yang jadi pertanyaan, bagaimana jika harta yang kamu miliki itu dihilangkan oleh Allah? Bagaimana jika kekuasaan yang kau miliki itu juga dihilangkan oleh Allah? Lalu di manakah kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu? Nah, ini yang disebut orang yang sulit untuk bahagia ketika kebahagiaannya itu digantungkan terhadap makhluk. Jadi melarat sara orang ni kemas bunga menbunga ni kaki eken tongaki kemakhluk. Engkau tak kira bunga mentak telengakan nyaman berdenang restoran misalkan. Engkau tak kira tedung cik nyaman mentak tele berde ia tersaka kasor. Ini bahagia yang sulit. Kemudian ada juga orang yang mengatakan saya tidak akan bahagia jika tidak memiliki uang yang begitu banyak. Lah kalau uangnya tidak banyak, bagaimana? Apakah bahagia? Justru di situ akan sulit bahagia.
Oleh karena itu kita sekarang dilatih bagaimana sekiranya hidup ini kita bahagia, mudah untuk mendapatkan semua itu, yaitu dengan cara yang dijadikan sebagai patokan, yang kita jadikan sebagai pedoman, harus betul-betul permanen, harus betul-betul tidak akan pernah lengser daripada kehidupan kita. Siapakah yang harus kita jadikan pedoman? Yaitu Gusti Allah. Kalau kita, prinsip kita dalam membentuk sebuah kebahagiaan hidup diukur dengan ridhonya Gusti Allah, maka kita tidak akan sulit untuk bahagia. Pokok saya penting pengiran nikah ridho. Ini cakupannya luas. Pengiran ridho itu berarti kita hidup tidak punya masalah. Sama orang tidak punya masalah. Sama tetangga tidak punya masalah, sama teman tidak punya masalah, sama keluarga tidak punya masalah, sama Allah pun juga tidak punya masalah. Walaupun toh di situ kita tidak punya uang sedikit pun tidak punya, atau kita tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tidak punya pekerjaan, atau bahkan kita tidak punya teman, tidak punya sahabat, tapi kita berada di dalam kondisi yang diridhoin oleh Gusti Allah, maka kita akan bahagia. Karena apa? Tolak ukur kebahagiaan yang kita bangun adalah ridhonya Gusti Allah. Nah ini sangat-sangat penting gitu ya, no gitu. Kenapa? Karena kata saya dulu, bahagia itu satu perasaan yang bisa kita buat sendiri, yang bisa kita pilih. Bahagia itu bukan satu ketentuan yang ada pada diri kita yang tidak bisa dirubah, itu tidak. Ulama-ulama terdahulu, khususan di situ waliyun min auliyaillah, mereka itu hidupnya tidak pernah merasakan susah. Kenapa? Karena memang pedomannya sangat kuat, yaitu ridallah wa rasulih, ridhonya Gusti Allah dan Rasulullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu para wali-walinya Allah tidak pernah merasakan takut sedikit pun, dan tidak pernah merasakan sedih atau susah sedikit pun, karena sekian lagi itu Gusti Allah. Kemudian dalam masalah yang lain selain daripada kebahagiaan, yakni masalah kesuksesan pun juga sama. Kita sebagai hamba Allah yang betul-betul hamba, yang akilan, hamba yang berakal, itu hendaknya dalam menjalankan apapun yang dijadikan patokan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau melaksanakan sesuatu, pertama seepentah yang harus kita hubungi adalah Gusti Allah. Kita ingin menjalankan apapun, maka nanti yang dikonfirmasi pertama itu pengiran. Jangan hanya ngandalkan harta, wong harta saya banyak kok misalkan. Tapi dibalik semangat sampean itu tidak ada keriduan dari Allah, tidak akan terjadi semuanya. Berapa banyak orang yang di situ penuh dengan harta, ingin menjalankan sebuah misi yang begitu besar, tapi tak berdasarkan ridho dari Gusti Allah, semuanya berantakan kok. Bahkan berapa banyak penguasa
yang di situ sangat kuat kekuasaannya hancur dengan mudah karena tidak ada ridho dari Gusti Allah. Artinya kita jadi apapun, kapanpun dan dimanapun, itu tetap yang harus kita jadikan andalan dalam hidup ini kepengiran banyak. Ketika kita melakukan apapun, bismillah, insya Allah ini terjadi kelaban izin pengiran. Itu sudah cukup. Sepenting apa yang kita lakukan sesuai dengan mizan syariah, pertimbangan syariat sesuai, artinya tidak bertentangan kelaban syariat, kita tawakal sepenuhnya kelaban Gusti Allah, insya Allah sukses apapun yang kita lakukan. Alakoh ngaji, kemudian apa boleh bertukang, kemudian menguasai wilayah, semua itu kalau dilandasi kelaban at-tawakkal 'ala Allah, kemudian di situ talaban liridhoillah, maka semuanya pasti akan mudah, semuanya pasti akan sukses. Kuncinya tapi di kebenaran pengiran tapi. Maka dalam taklim kalau sampean itu berpikir ahlud dolalah dan ahlus sunnah itu perbedaannya tipis. Ahli sesat dan ahli sunnah itu bedanya hanya dalam satu faktor. Itu dalam taklim, kalau yang ahlus sunnati wal jamaah yaitu i'tamadah 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, berpedoman dalam setiap apapun yang menjadi misinya itu kepada Gusti Allah, itu ahlus sunnah. Tapi man ahlud dolalah, ahli yang sesat, ahli kesesatan, di situ i'tamada 'alal aqli, mengandalkan akalnya, kecerdasannya. Coba kena berapa banyak orang yang cerdas tapi tidak dapat taufik dari Gusti Allah, percuma tidak jadi rencananya. Berapa banyak orang yang pintar mengelola masalah bisnis misalkan, atau mengelola masalah keuangan misalkan, atau mengelola masalah pendidikan misalkan, kecerdasannya itu tidak akan mewakili kesuksesanmu jika tidak mendapat dan tidak bersamaan dengan taufik dari Gusti Allah. Sepele kita ini sebetulnya pokok odi ini kan nyander ke pengiran itu cukup. Odi ini kan pokok nyander ke pengiran. I'timadu 'ala Allah itu nyander kena. Paham ya? Apa sebenarnya dalam odi kapi itu cek sampai lopoten pengiran, minta ke pengiran, konfirmasi ke pengiran, laporan ke pengiran, nyokon ke pengiran, pasrah ke pengiran. Makanya di sini Imam Hatim Al-Asam di situ berpikir tentang kebenaran Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah betul kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Serabai se pasrah dek ke Gusti Allah, pasti tak kira pegagal ben pengiran. Pasti akan disukseskan oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena semua daya dan kekuatan itu miliknya Allah. Semua takdir yang berada di atas kehidupan ini adalah berada di dalam kekuasaan Allah. Allah sekebesanderan ben sampean, maka semuanya beres. Siapa yang akan menghalangi sampean? Kalau sudah Allah yang menuntun sampean, cobalah. Innallaha balighu amrih, Allah itu akan
menunaikan semua persoalan-persoalan hidupmu, akan menyelesaikan semuanya. Ini kemen kita berpatokan, berpedoman, pasrah ke Gusti Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan satu kepastian takdir terhadap segala sesuatu. Saya paringin takdir jika kujukan Gusti Allah. Akhirnya fatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Karena di Al-Qur'an sudah ada petunjuk yang demikian itu, maka sejak saat inilah saya pasrahkan semua urusanku kepada Allah. Ini kata Ibnu Hatim Al-Asam. Fahuwa hasbi, Allah lah yang akan mencukupi semua kebutuhanku. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik zat yang layak untuk dipasrai. Ambian karena mengandelaki orang itu tak semuanya orang bisa berfungsi sesuai dengan keinginanmu. Contoh misalkan Kiki pasrah ke Andi, Andi engkau mandi masalah apa-apa, dak budi arek engkau pasrah ke kakek, dak mungkin Andi bisa menyelesaikan semua masalahnya Kiki. Contoh misalkan Kiki Andi PR matematika, ini kan contoh Ki, contoh kecil ini. Dak remeria di engkau ya mak beda PR cek mular ada sarah. Pelajaran apa? Pelajaran MTK. Aduh, hari iyalah lopot kaki pasrakan kok. Engkau tak bisa sekali MTK lah. Apa yang menjadi nyaman efek daripada taukil yang semacam itu? Kiki masra abe ke Andi. Terus efeknya apa? Kalau Andi tidak bisa membantu. Contoh kayak tadi kita pasrah kepada harta, kekayaan, uang. Pokok engkau odi kudu nganti lagi PC. Mentada PC, maka engkau tak bisa odi. Kemudian dalam satu saat kita itu naik sebuah kapal, kemudian kapal tersebut takdir kerem sama Gusti Allah. Akhirnya ada dua opsi di sana. Opsi pertama ada ban atau pelampung. Opsi yang kedua ada harta, tumpukan harta. Kira-kira dalam kondisi dan situasi semacam itu, mana yang kamu butuhkan? Apakah harta yang menjadi sandaran kamu hingga kamu berani ngomong tidak bisa hidup kalau tanpa harta? Atau justru ban atau pelampung yang ada di samping sampean? Dalam kondisi demikian itu harta tidak ada gunanya. Anika contoh yang sangat jauh bagi saya. Contoh mudahnya saja karena ambian numpak sepeda motor entar ke Seban atau entar ke Poger, mending Poger. Depak daerah Getem itu kan jarang ada pom di sana kan. Ternyata ban sampian itu boros, bensinnya habis. Ban sampian boros, bensinnya habis. Kira-kira yang bisa menyelamatkan sampian dari bahaya itu atau bisa menutupi kesedihan sampian saat itu, uangkah atau bensin dan pompa? Dalam situasi yang demikian itu jelas saya bisa nolongin sampian, saya bisa nampil suasana sampian, yaitu adalah bensin. Cobalah pikir sampian tade bensinnya pas gula dari budin sampian. Congko di WC ya 10.000. Waduh boleh ya bensin ya boleh. Sebutol. Mana bagi kakek antara bensin dan peser milih sekembal sampean. Tak kira peser. Aku yakin tak kira peser.
Kenapa? Karena saat itu yang kamu butuhkan adalah bensin untuk menutupi hajat sambian. Berarti kesimpulannya uang ya tidak segala-galanya kan? Uang itu tidak segala-galanya. Apalagi misalkan kekuasaan misalkan. Kekuasaan juga tidak segala-galanya. Karena ada periode nantinya. Misalkan sampai jadi camat sekarang. Oh, jangan bangga dengan itu semua. Ada masa aktifnya, ada tenggang waktunya. Tapi jika kita i'timadu 'ala Allah, berpasrah diri, mengandalkan dan bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hubungan kita dengannya. Oleh karena itu, mendengar dari 8 jawaban dari Hatim ini, Al-Imam Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu. Inni qad nazartu at-Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan fawajadtul kutubal arba'ata taduru ala hadil fawaidis samaniyah. Saya melihat 4 kitabnya Allah, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Saya temui di dalamnya semua masalah yang ada dalam 4 kitab itu berputar dalam masalah-masalahmu yang sudah kamu jawab tadi, yang berjumlah ada 8 faidah tadi. Artinya apa? Beluk faidah yang dari kemarin kita jelaskan itu semua menjadi intisari dalam pembahasan 4 kitab. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, semuanya berporos pada 8 hal ini. Sehingga faman amila biha kana amilan bihadihil kutub al-arba'ah. Siapapun dari kita yang sanggup mengamalkan 8 faidah ini, maka sama saja kita dengan mengamalkan 4 kitabnya Allah, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Wis mulai makin 8 faidah ini catat, tulis kena maklum tak hilang, tulis peraja tulisnya sabuk neng kamar sambian. Jadi setiap sampai lepuh ajeling ke tulisan, oh inilah hakikat kehidupan semacam ini. Maklum sampean dan kita semua selalu sadar, oh ternyata cek sampai amosuan ben orang, moso sepaling pantas resetan. Oh ternyata muljah bedi nang pese, ternyata bedi nang takwa ke pengiran. Itu biar sampean sadar. Gitu ki. Ayyuhal waladu qad alimta min hatainil hikayatain annaka la tahtaju ila taksiril ilm. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.